Coach Ginting tentunya di dalam program dia spesial masih membahas tentang teater bersama Mas Roy ini. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang acara yang akan diadakan di hari Sabtu dan katanya ada di bulan-bulan ke depan ya, Mas. Ya. Bakalan ada acara teater ini juga, pertunjukan ini juga ya pemirsa. Nah, untuk lokasinya nanti di hari Sabtu ini di mana nih Mas diadakan? Jadi hari Sabtu ini kita akan menggelar pertunjukan Urban Create The Musical itu di Auditorium Chandra Kumala di Kompleks Cemara Asri ya di Medan. Nah, itu pukul 8 malam. Dan untuk tiketnya sendiri Mas bisa didapatkan di mana nih Mas? Tiket bisa menghubungi Instagram kolaborator di Instagram mungkin. Oke, nanti kita sertakan juga ya Mas di sini Ya, Instagram yang ya. dihubungi kemana. Terus, nah temanya ini Mas bisa Mas jelaskan kembali tema yang akan diangkat di hari Sabtu nanti Mas? Temanya adalah tentang kota ya. Jadi kita akan melihat kota, mencoba untuk membedah kota Medan melalui pengalaman tubuh para aktor. Jadi tentu saja pembedahan ini akan kita lakukan dengan pola-pola yang imajinatif, komedi, simbolis. Jadi semacam upaya untuk melihat ulang posisi kita, posisi kemanusiaan kita di kota yang kita tinggalin, melihat lagi bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, antara sifat-sifat yang peduli dengan orang-orang yang tidak peduli lagi terhadap kota. Jadi kita ingin merefleksikan kota melalui pengalaman hidup para aktor seperti itu. Kota Medan sendiri ya Mas ya? Iya, untuk sementara ini Kota Medan. Karena kan aku juga rencananya akan melakukan keliling Indonesia lagi dengan kolaborasi. Jadi tiap aktor di tiap kota akan kami ajak kolaborasi, kemudian kita akan mengangkat isu-isu kota itu. Jadi ini sebetulnya satu proyek panjang yang baru dimulai di Kota Medan. Dan untuk pertunjukan berikutnya kita sudah dapat jadwal di tanggal 6 sampai 7 Juli di Jakarta ya, di Taman Ismail Marzuki. Jadi setelah Medan, terus Jakarta, kemudian mungkin Bali, terus kemudian mungkin ke Makassar. Jadi udah ada beberapa tempat lah. Medan inilah pembukanya. Awal ya perdananya di Medan ya, untuk membuka tur kali ini bisa dibilang nih Mas. Betul. Sekaligus uji coba lah. Oke. Dan Mas boleh tahu nggak ini yang paling berkesan selama Mas menggeluti dunia teater nih di mana dan apa tuh Mas? Yang paling berkesan buat saya. Yang paling berkesan adalah sebetulnya di teater ini saya bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang menjadi bagian dari hidup saya, kemudian orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat saya, yang menjadi istri saya, itu kan semua lewat teater semua. Karena persentuhan saya dengan teater, maka saya kemudian sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang saya cintai. Itu sih yang paling berkesan. Itulah hadiah yang paling besar dari perteater ini buat saya. Kalau untuk tempat-tempat ataupun pertunjukan yang nggak terlupakan nih di kota mana ataupun saat pertunjukan apa gitu Mas? Waktu kami 2018 itu saya bawakan pertunjukan judulnya Belajar Tertawa. Nah, salah satu yang berkesan tadi, tidak berkesan itu kan nggak mesti positif juga, seperti tadi saya bilang gitu. Bagaimana saya di Aceh ya, di Aceh di panggung itu disuruh turun gitu karena melanggar syariat Islam gitu. Kalau dianggap seperti itu. Itu salah satu yang paling berkesan sih, karena seumur hidup saya belum pernah main terus disuruh turun di atas panggung, dari lagi sedang bermain disuruh turun gitu ya. Lalu yang berkesan yang kedua itu justru di tempat-tempat kayak misalkan bagaimana saya mentas di ibu-ibu pengajian gitu. Jadi setelah pertunjukan selesai, mereka justru mengkaji pertunjukan itu berdasarkan pengalaman mereka melalui ayat-ayat suci. Itu menarik buat saya. Artinya teater ternyata juga bisa direspon berdasarkan pengalaman setiap penonton yang berbeda-beda. Lalu pengalaman yang menarik berikutnya adalah ketika saya eksperimen juga bermain di hadapan anak-anak TK. Jadi memang penontonnya anak TK, tapi dengan pertunjukan orang dewasa. Artinya pertunjukan yang berpikir.
Yang menarik dari pertunjukan itu adalah kemudian ketika saya menyelesaikan pertunjukan, mereka tidak mau pulang. Anak kecil itu tidak mau pulang. Itu sangat berkesan buat saya gitu. Jadi di situ saya berpikir, mereka tidak mengerti apa isi teksnya, tapi mereka menikmati. Nah, di situ saya mendapat satu pemahaman bahwa memang untuk mendekati kesenian, pengertian itu bisa nomor 17. Nomor satu adalah dia terkoneksi nggak dengan pertunjukan itu. Nah, di situ saya melihat bagaimana anak-anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun itu bisa menikmati pertunjukan itu. Bahkan ketika saya selesaikan pertunjukan dan saya minta mereka pulang, mereka nggak mau pulang. Gitu. Di situ saya melihat, oh mereka terhubung, walaupun mereka tidak mengerti gitu, karena pertunjukannya teksnya agak berat waktu itu kan. Gitu. Jadi 3 pertunjukan itulah yang berkesan buat saya selama ini. Jadi selama ibu pengajian, anak-anak kecil sama yang di Aceh gitu. Jadi selama Mas menggeluti dunia teater ini ternyata bukan dari orang dewasa saja ya yang menyukai Mas, anak kecil pun menyukai ya. Jadi selama ini kebanyakan nih Mas orang-orang yang ikut ataupun menonton pertunjukan ini kebanyakan usianya berapa nih Mas? Kalau pukul rata itu dari mahasiswa sih, mahasiswa ke atas, mahasiswa dan umum gitu. SMA lah. 17 tahun ke atas lah kalau pukul rata, tapi seperti tadi saya bilang ada juga pengkhususan di mana pertunjukan kita ditonton oleh anak umur 7 tahun, 8 tahun gitu. Tapi kalau kita pukul rata itu kisarannya dari usia 17 tahun sampai 50 tahun. Dengar-dengar Mas ini orang Jakarta nih ya Mas? Iya. Ini kenapa tertarik banget nih untuk ke Medan nih Mas? Nah, kan tadi aku bilang dalam salah satu perjalanan kelilingku, aku kan keliling Indonesia waktu itu tahun 2018. Nah, mampirlah aku di Medan, membawakan pertunjukan Belajar Tertawa. Nah, setelah aku mampir di Medan, ya terjadilah peristiwa-peristiwa yang antara penonton dengan aktor yang kemudian dia suka dengan pertunjukan, kemudian kami dekat dan akhirnya menikah. Yang sekarang saya menikah di Medan ini dengan Kak Marina Novianti ini. Ya itu karena pertunjukan teater gitu. Jadi saya kalau tadi banyak sekali lah, teater itu memang udah part of my life gitu. Dia udah nggak bisa dipisahkan lagi dari hidupku karena seluruh bahkan orang-orang di sekelilingku itu semua isinya itu dari teater semua gitu. Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Gitu. Udah dunianya sebagai seorang pemeran teater gitu ya Mas ya. Iya, teater lah hidupku sekarang gitu ya. Iya, itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Oke, nah tadi Mas ada bilang orang-orang yang usia yang menonton pertunjukan teater Mas ini pukul rata 17 tahun ke atas gitu kan Mas. Nah, kan sekarang ini lagi zamannya Gen Z ya, orang muda nih. Itu gimana sih cara-cara Mas untuk menarik perhatiannya masyarakat, khususnya anak muda nih untuk menonton pertunjukan teater yang Mas adakan? Ya, kalau untuk konteks pertunjukan yang sekarang, kita bikin konten-konten lah ya di Instagram itu ya. Kita bikin konten-konten, kita share segala edukasi tentang proses ini. Jadi dari mulai awal ini proses kami ngapain aja, terus proses pembuatan teks seperti apa, proses pendekatan aktor menuju adegan seperti apa. Jadi kami buat proses ini menjadi semacam edukasi. Nah, itu bisa dilihat proses itu di Instagram kolaborator itu gitu. Di situ orang akan bisa melihat seperti apa proses ini dari awal sampai akhir. Jadi lebih ke edukasinya. Edukasinya yang kita up gitu. Oke. Nah, terakhir nih Mas. Yang Mas harapkan ke depannya masyarakat bagaimana tentang teater yang sekarang ini? Saya berharap orang mulai melihat ya bahwa teater adalah bagian penting dari pertumbuhan kebudayaan. Itu yang paling penting gitu. Tidak lagi menjadi satu kesenian yang dianggap diremehkan gitu. Karena saya melihat betapa pentingnya sebetulnya posisi teater dalam memberikan wacana-wacana atau dalam memberikan refleksi terhadap kehidupan. Kalau sebuah kota tidak memiliki refleksi, sama seperti rumah yang tidak punya cermin, gitu. Kita tidak tahu di mana ada kotoran di wajah kita tidak bisa melihat apa yang harus diperbaiki, gitu. Jadi buatku sepenting itulah posisi teater, ya, bagian penting dari pertumbuhan kebudayaan
dan dia bagian penting dari cara kita mengevaluasi diri. Itu yang membuat teater seharusnya menjadi penting dan menjadi sesuatu yang dianggap tidak lagi terpinggirkan. Nah, pemirsa, ternyata banyak sekali yang bisa kita dapati dari apa itu teater. Ternyata teater itu sebagai bisa menjadi refleksi untuk kita, diri kita sendiri maupun kota-kota dan juga isu-isu nih, untuk mengangkat isu-isu sebagai informasi juga di masyarakat. Ternyata ada nih beberapa isu yang nggak diangkat dan diangkat oleh teater ini sendiri. Jadi masyarakat juga mengetahui ya Mas, sebagai media informasi juga bisa ya ternyata Mas, teater ini sendiri ya. Nah Mirsa, inilah akhir dari bincang-bincang kita bersama Mas Roy dengan teaternya sendiri, dan juga di hari Sabtu nanti diadakan ya Mas pertunjukannya dengan tema Kota Medan itu sendiri. Nah buat pemirsa yang kepo dengan teater ini sendiri bisa menghubungi langsung ke Instagram yang akan kami sertakan di video ini. Oke pemirsa FR TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita bersama Mas Roy ya di Dialog Spesial. Dan pemirsa saksikan Dialog Spesial dengan tema-tema menarik lainnya dan tentunya narasumber-narasumber menarik lainnya. Saya Teresi Ginting pamit dan juga Mas Roy pamit. Sampai jumpa.